Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyaskurahu ing yen to bersyukur sapa wong alam hu ing sahib ala sanihi ngatasé penggaweane sahib ai fi'li tegese pekerjaan sahib al hasani kang apik fi haqqi ing dalam hak sahib. Yang kelima, adab sopan santun terhadap sesama teman saudara. Kita harus pandai-pandai bersyukur, berterima kasih kepada teman yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Itu punya hak, karena teman itu ya punya hak. Wa fi nushatin lan iku ing dalem siji nushafi wa fajine utawi wajahe sahib bal yashkurahu balik nyento bersyukur sapa wong ing sahib ala niyatihi ngatasé niate sahib bal yashkuru balik bersyukur sapa wong ing sahib ala niyatihi ngatasé niate sahib in lam yatama senajan belum terlaksana apa dalika mengkono-mengkono pekerjaan. Yang ada nuskah yang lain mengatakan bahwa orang tersebut bersyukur kepada teman dengan niat yang baik walaupun belum terlaksananya sebuah pekerjaan. Panjenengan misalkan mau ada hajatan, minta tolong sama tetangganya, sama saudaranya, sama temennya untuk bisa membantu. Dengan niatnya teman tersebut mengatakan insya Allah saya sakit membantu mangke. Nah itu dengan niat itu saja kita harus berterima kasih walaupun belum terlaksananya sebuah pekerjaan. Daune kanjeng Sayyidina Ali kala ngendika sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu man utai sapa ne wong lam yuhmad yang tidak pernah muji sapa man akhahu ing saudaranya man ala hasanin niyati ngatasé kebaikan niatnya lam yuhmad mongko ora bakal iso muji sapa manhu ing akhahu ala husni sani'ati ngatasé kebaikan penggaweane wong penggaweane man. Barang siapa yang tidak pernah memuji kepada saudaranya dengan niat yang baiknya, maka orang tersebut juga tidak akan pernah memuji atas kebaikan pekerjaannya. Pekerjaannya apik, baik, itu tidak akan pernah dipuji. Karena apa? Niatnya saja sudah tidak dipuji. Barang siapa yang dengan niatnya tidak pernah memuji temannya dengan niat yang baik, tadi kemarin saya katakan tetangga atau saudara dimintai tolong untuk membantu. Nah, dengan dia mengatakan insya Allah saya sakit membantu. Nah, dengan niat itu saja walaupun belum terlaksana itu sudah kita harus berterima kasih. Kok sampai enggak mengucapkan terima kasih, maka orang tersebut juga tidak akan berterima kasih kepada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh teman kita. Wa yadubala ing nyento nolak sapa wong. Yang kelima selanjutnya itu nyento menolak ayat fa'at nyento membela sapa wong anhu krana are sahib fi ghaibatihi ing dalam tingkah tidak adanya sahib. Kapan ida tu'ridu ing dalam nalikane den singgung diperlihatkan li'irtihi maring kehormatane sahib ai kusido tegese den katakan sapa sahib bisuin kelawan Allah bikalamin kelan ucapan shorihin kang jelas au ta'ridin utawa ucapan yang samar. Kita harus membela kepada teman iki adab sopan santun manakala temannya tidak ada. Kapan kita harus membela? Manakala teman kita dipermalukan, dielek-elek. Ketika teman yang enggak ada dijelek-jelekan,
baik dengan kalam yang jelas atau dengan berupa sindiran. Kita harus bela kalau berhubungan dengan kehormatannya. Loh, ketika kehormatan teman tersebut disinggung, nah kita ya harus marah sebagai teman. Loh, sebagai teman kita harus punya marah, baik itu dengan ucapan dengan soreh, ucapan yang jelas, atau dengan ucapan yang sindiran. Kama yaduba kaya alai membela sapa wong an nafsi sang awake wong. Seperti apa kita membela diri kita sendiri? Membela teman kita seperti membela diri sendiri manakala teman kita harga dirinya disinggung. Ketika posisi temannya bener, teman kancane salah ya aja dibantu, diingatkan. Saiki kan salah. Anak konco sebagai setia kawan kadang-kadang pohon mati nih wong gelem suruh bunuh orang mau. Itu bukan namanya setia kawan. Ketika kawannya mau berbuat jahat ya kita nasihati. Jadi jangan sampai kita itu membantu kepada teman kepada hal kemaksiatan. Aneh, jadi kita membantu teman itu hal-hal yang baik. Ketika teman kita baik, dipermalukan harga dirinya, maka kita bela teman tersebut seperti membela diri kita sendiri. Tapi kalau temannya posisinya ya salah, ya dinasihati, jangan dibela. Jangan kadang-kadang kita dibela sampai mati-matian, sampai gelem membunuh orang atas perintah teman. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hada utai membela iku a'dhamu iku luwih besar ta'siran apane pengaruhnya fi jalbil mahabbati ing dalem nimbulake sebuah cinta kasih. Nah, panjenengan membela teman tersebut pengaruhnya sangat besar sekali karena bisa menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta, timbul cinta yang besar, pengaruh yang besar terhadap teman tersebut. Kapan panjenengan membela temannya dalam posisi harga dirinya dibela seperti membela kita sendiri, temannya juga bakal merasa mempunyai cinta kepada kita. Wah, dia itu membela saya mati-matian. Ya, kenapa saya nggak membela nanti kalau dia benar? Jadi kalau posisinya benar. Wa inna haqqal ukhuwati, orang teman setune hakke persaudaraan. Iku tasmiru iku berusaha keras atau cancut tali wondo, berusaha keras fil hamayati ing dalam oleh jaga pertemanan, wa nusrati lan nulungi teman atau membela teman. Kita hak ada dalam hal persaudaraan itu punya hak, yaitu punya hak secara berusaha keras untuk menjaga teman kita, untuk memberikan pertolongan kepada teman kita. Ya, untuk apa? Tabaqidil muta'anniti, lan menegur kepada orang yang keras kepala. Kalau berani saya jadi menegur teman yang keras kepala pun harus tegur. Wa taghlitil qauli, lan mengkritik kepada orang yang keras kepala. Alaihi ngatasé orang yang keras kepala. Kita kritik kepada orang keras kepala, kalau posisinya salah ya dikritik dengan keras. Kalau teman kita posisinya salah ya kita tegur dengan keras, dengan keras. Wa inna syabbaha ing pastine menyerupai, menyamakan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al akhawaini ing dua orang saudara. Diserupakan bil yadaini kelan dua tangan. Allah serupakan dua saudara ini seperti kedua tangan. Tagsilu isom berbasu sapa ahaduma sapa salesine yadain al ukhra kang yang lain. Liya surat pun nyento bisa menulungi sapa ahaduma sapa salasiti ini yadain al ukhra ing tangan yang lain. Tujuannya apa? Allah Kanjeng Nabi perumpamakan dua saudara seperti dua tangan ini supaya apa? Bisa menolong satu sama lain.
Ketika tangan kanan kotor, kita bisa dibasuh dengan tangan kiri. Ketika tangan kiri kotor, kita tangan kanan bisa membasuh tangan kanan bisa masuk tangan kiri. Nah, itu tujuannya apa? Saling menolong. Teman juga seperti itu, harus saling menolong satu sama lain. Au yanuba utawa bisa ngganteni sapa had anu saking akhor, bisa menggantikan posisi satu sama lain. Ketika sibuk kancane bisa digantikan, bisa mengganti. Itu tujuannya. Pertemanan itu harus adanya saling tolong menolong. Nah, itu kan adab sopan santun kita terhadap teman. Wa ayang sohahu nyento nasihati sapa wong hu ing sahib bil lutfi kelawan lemah lembut. Kita sebagai nyarasa teman, wa ta'ridi atau lemah lembut atau siri manane. Kita menasihati, berusaha adab sopan santun terhadap teman kapan manakala idah taja ing dalam nalikane butuh sapa sahib ilahi maring nasihat. Kita menasihati ketika teman posisinya salah, ya kita nasihati dengan kasih sayang lemah lembut. Ketika pancen koncone tersebut, temannya tersebut membutuhkan nasihat. Wayat kura ing nyento menjelaskan sapa wong afati dalikal fi'li ing bahayane mengkono-mengkono sebuah pekerjaan jelek. Kita menjelaskan, menasihati teman kita, ini loh bahayanya Anda melakukan sebuah pekerjaan jahat. Wa faidah tarkihi lan faidah meninggalkan sebuah pekerjaan yang elek. Kita jelaskan faedahnya, meninggalkannya, kita jelaskan bahayanya. Wa takhawwifi lan mengingatkan pekerjaan elek bima kelawan perkara yang bisa menimbulkan atau bisa berakibat buruk sapa sahibu ing ma fit dunya ing dalam dunia wal akhirat lan ing dalam akhirat. Kita ingatkan kepada teman dengan pekerjaan buruk tersebut akan bisa tertimbul berakibat buruk baik yang ada di dunia ataupun ada di akhirat. Panjenengan kapan sampean iki melakukan sebuah kejahatan, ini loh nanti di dunianya seperti ini. Panjenengan mau nyakiti orang lain, di dunianya seperti ini, di akhiratnya nanti seperti ini. Itu kita jelaskan tentang faedah meninggalkan sebuah perbuatan buruk dan menjelaskan dengan pekerjaan buruk dan menjelaskan akibat daripada pekerjaan buruk tersebut, baik yang menimpa di dunia nanti maupun menimpa di akhirat. Tujuannya apa? Lian jaziro drapun nyento bisa berhenti sapa sahib anhu saking pekerjaan jelek. Tujuannya apa? Kita mengingatkan kepada teman kita, kita memberikan penjelasan kepada teman kita. Tujuannya apa? Supaya teman ini berhenti, jangan sampai melakukan perbuatan jelek. Wa yunabbihu lan mengingatkan sapa wong ing sahib ala uyubi ngatasi cacat-cacate sahib. Kita jelaskan cacat-cacatnya, kekurangannya supaya apa? Bisa memperbaiki diri. Panjenengan temannya, kalau teman dalam posisi salah ya kita nasihati, jangan dibiarkan saja. Kalau Anda membiarkan teman kita dalam posisi salah, dibiarkan saja, berarti Anda tidak cinta. Orang yang cinta adalah orang ketika orang tersebut, ketika posisi teman kita salah, kita dinasihati, Bu. Nah, itu berarti ketika dinasihati oleh teman, kita sebagai orang yang dinasihati, ya harus terima kalau pancen salah. Kadang-kadang ya repot, Bu. Dinasihati, yang dinasihat lebih galak daripada orang yang nasihati. Nggih mboten, Bu. Teman saya iki ngoten, sama orang yang memberikan utang malah lebih galak orang yang ditagih utangnya.
Tujuannya orang yang memberikan utang mau nagih utangnya, kok malah kadang-kadang lebih galak kali wong kang diutangi duit. Salah. Wis posisinya salah, diberikan bantuan utang kok malah marah-marah. Enggak terima. Nah iki orang stres. Nggih mboten. Nah itu ketika panjenengan itu dinasihati oleh teman kita, diperbaiki oleh teman kita, itu berterima kasih karena apa? Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk memperbaiki. Kadang perkara apik juga bisa menjadi perkara jelek. Kalau kita didiamkan saja, kadang-kadang saya ditegur, malah alhamdulillah. Karena apa? Adalah pun seperti ini, makanya dalam istilah itu kemaslahatan. Kadang-kadang baik tersebut belum tentu baik untuk masyarakat. Nggih mboten. Ya kayak doa qunut itu baik untuk kita, belum tentu masyarakat juga menerima semuanya. Nah, minimal kita pernah melakukan. Nggih mboten. Nah, kalau kita lakukan terus, nanti ya ada akibat-akibat buruk. Tidak semuanya orang bisa menerima. Padahal pancen niku yo dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi dawuhe Kanjeng Nabi itu tidak semuanya diterima dengan baik. Ya sedikit demi sedikit, jangan sampai seklek. Ya wis kapan malih. Nah, suatu saat ya ngamalkan lagi. Enggak semua langsung diamalkan. Terus ada ilmu yang setiap hari wajib diamalkan, ada kala ilmu itu diamalkan sewaktu-waktu. Doa qunut ini sewaktu-waktu ada genting, dalam posisi genting, banyak musibah, banyak bala, kita doa. Nah itu tolak bala boleh dengan qunut nazilah. Kala peperangan juga bisa kita doa dengan qunut nazilah. Ini ilmu yang suatu saat bisa diamalkan. Ada yang mengamalkan terus, ya ada. Di panjenengan kalau lihat di Bareng Darah Kudus itu setiap hari sampai sekarang pun masih menggunakan setiap sholat itu qunut nazilah pasti di namanya di pondok pesantren Mbah Bashir yang terkenal dengan ijazah kitab Dalail Khorat dan Dalail Quran. Di sana itu setiap hari menggunakan qunut nazilah. Ketika Anda melihat seperti itu ya ketika sudah ngaji, oh iya Pak Ustadz baik oli berarti. Anggar orang tahu nggak tahu ngaji ya repot Bu. Disangkane aliran apa maning. Nggih mboten Bu. Mau setiap hari ku ana kunute. Padahal ya aku urung pernah ngaji cilik iku ora tahu kiai mengguna setiap hari ke kunut ya karena sampai ora tahu ngaji. Salahnya nggih Bu. Ora tahu ngaji. Tapi kalau sudah pernah ngaji, ada kita melihat suatu daerah seperti itu yang enggak aneh karena apa? Tahu ilmu. Kalau tahu ilmunya akhirnya tahu adab sopan santun. Nah ngoten niku hubungannya ilmu niku mesti dengan sopan santun. Karena apa? Kanjeng Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, untuk sempurna akhlaknya ya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu akhlak tidak akan sempurna. Maka diutami makarimal akhlak niku ya harus dengan ilmu pertamanya. Maka daune Kanjeng Nabi, daune Gusti Allah kali Kanjeng Nabi, Iqra. Dikongkon belajar dulu. Belajar. Kapan wis belajar berarti ngerti. Anak kecil ya panjenengan suruh Iqra dulu. Suruh belajar baca abjadun atau ABCD. Kapan wis bisa ngerti membacanya, maka bisa ngerti ilmunya, artinya sopan santun. Kalau tidak pernah belajar, ya tidak akan pernah tahu ilmunya sopan santun. Dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti beda. Nggih mboten Bu. Iki pasti beda. Tidak boleh sama. Cara menasihati pun ya beda. Orang yang berilmu nasihatinya lihat kondisi, lihat situasi. Orang berilmu tidak sama seplek langsung wah ngene katakan haram ini halal repot. Langsung seklek haramnya di mana, misalkan halalnya di mana, bolehnya di mana, tidak bolehnya di mana kita jelaskan.
Walakin yang bagi tetapi seyukjo wayakun yen to ana apa dalika mengkono mengingatkan fisirin ing dalam tingkah diam-diam layat liu kang ora oleh ningali ala ing atase sahib sapa ahadun sapa salah satu orang. Kita menasihati orang ya duweni adab Bu. Ketika pancen koncone pancen iku sampean salah, ana kiai ya salah, ya diingetno ya posisinya diam-diam di rumah. Ketika posisi sendirian, tidak ada orang yang melihat kecuali orang tersebut, dinasihati dengan karena apa menghargai. Kalau andaikan posisi saya salah terus diingatkan di depan orang banyak umum, itu sama saja panjenengan itu merendahkan hukumnya. Mana fama utai perkara fama utawi tanbih mengingatkan kana kang ana apa maiku fi alal malai ngatasé perkumpulan wa utai maiku maqabihun iku ngelek-ngelekku. Kapan panjenengan posisinya mengingatkan di tempat yang rame iku ya fadihatun panjenengan iku mencemarkan nama baiknya atau menjelek-jelekan. Lho mangan posisi kudu ngerti. Kita nasihati orang pun harus tahu posisi kondisinya. Kapan orang tersebut menasihati di perkumpulan orang banyak, maka itu bukan nasihat tapi maqabihun, termasuk menjelek-jelekan, menurunkan harga diri. Wa mau utawi perkara utawi kana kang ana apa fisirrin ing dalam tingkah diam-diam, apabila kita menasihati dalam posisi keadaan diam-diam tidak ada seorang pun, bahwa utai mau tau tanbih iku syafaatun iku ya nasihat kang kasih sayang. Wa nasihatun ya bener-bener nasihat tuh. Karena pas saking senenge ben wong harga dirinya masih dijaga, berarti nasihat yang berupa kasih sayang tenanan. Jadi kalau panjenengan mengingatkan kepada orang lain di muka umum itu bukan nasihat tapi mencemarkan nama baik. Tapi kalau Anda menasihatkan di posisinya tidak terlihat oleh orang lain atau alias diam-diam, nah itu syafaatun, termasuk kasih sayang terhadap teman. Wa qala lan ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man utai sapane wong wa'ada lamun mituturi nasihati sapa man akhahu ing saudaranya man siron dalam tingkah diam-diam rahasia, faqad nasoha mongko teman-teman bener nasihati sapa man hu ing akhahu. Kata Imam Syafi'i, kapan orang tersebut mengingatkan moidoi mituturi nasihati kepada teman di dalam posisi diam, dalam posisi diam-diam tidak terlihat oleh orang lain bahwa orang tersebut benar-benar menasihatinya. Loh, nasihati ada ilmunya. Ya bener sampai nasihati ning angger ning kelompok wong akeh ya sama juga menghina orang tersebut. Waman utawi sapane wong wa'ada lamun nasihati sapa man atau mituturi sapa man hu ing akhahu alaniatan kelawan tingkah terang-terangan, waqad fadhuha mongko teman-teman orang tersebut mencemarkan sapa man hu ing akhahu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menjelaskan mituturi nasihati di tempat terbuka terang-terangan banyak orang, itu bukan nasihat tapi mencemarkan nama baik, meleh-melehno, mencemarkan, menjelek-jelekan harga diri, ben wong iku tidak dihormati. Kadang doan ngati-ngati nih, kadang kita ngati-ngati, jadi punya adab, punya sopan santun. Kalau udah punya sopan santun, insyaallah panjenengan selamat nggih mboten Bu. Mlebu rumah kalau ada sopan santunnya assalamualaikum dulu, insyaallah ya kaya-kayanya disambut dengan baik nggih mboten Bu. Sampeyan masuk rumah tanpa ada permisi, tanpa ada assalamualaikum, langsung masuk kamar kaya ya langsung dikamplengi,
dituduh maling nggih mboten, dituduh maling padahal niatnya mboten maling, tapi karena tidak ada sopan santunnya pasti dituduh oleh orang tersebut apa nyolong apa sampean. Tapi kalau ada sopan santunnya, salam dulu, ketika orangnya belum menjawab salamnya kita nggak boleh masuk. Nah itu karena Pak sopan santun akhirnya bisa dihormati dengan baik. Tapi kalau sampean masuk rumah tanpa ada salam, tanpa langsung nyerobot saja masuk ke kamar, ya bisa diusir oleh yang punya rumah, karena bisa dituduh orang tersebut mengambil barang atau mencuri. Monggo ada yang bertanya barangkali bapak-bapak ibu-ibu. Nenten Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.